Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya arti dari menjadi beradab? Kata ini kayak ini sering banget kita dengar, tapi dari mana ya asalnya? Nah, hari ini kita akan menelusuri sebuah cerita. Cerita tentang peradaban dari sudut pandang Islam. Ini adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari pilihan yang sangat sederhana, lalu memicu perdebatan besar, dan akhirnya menawarkan sebuah filosofi keseimbangan yang unik. Oke, untuk benar-benar memahami konsep ini, kita harus kembali ke akarnya. Yuk, kita mulai dari makna kata peradaban itu sendiri dalam bahasa aslinya. Jadi, ceritanya itu nggak dimulai dari ide-ide yang muluk-muluk, tapi dari sebuah pilihan yang sangat mendasar, mau terus mengembara atau mau menetap dan membangun sesuatu. Dalam bahasa Arab, ada dua kata kunci nih. Di satu sisi, ada al-hadarah, yang artinya kehidupan menetap di kota lengkap dengan segala strukturnya. Nah, di sisi lain ada al-badawa, yaitu kehidupan nomaden di padang pasir yang bebas dan terus-menerus bergerak. Dan pilihan untuk menetap inilah yang menjadi cikal bakal dari apa yang kita sebut peradaban. Sejarawan hebat dari abad ke-14, Ibnu Khaldun, melihat transisi ini bukan cuma sekedar pilihan loh. Bagi beliau, peradaban itu adalah puncak perkembangan manusia. Bisa dibilang, itu tujuan akhir kita. Menurutnya, begini, setelah kebutuhan dasar kita buat bertahan hidup udah terpenuhi, ya, kita secara alami pasti akan mencari sesuatu yang lebih. Kita mulai menciptakan seni, ilmu pengetahuan, dan struktur sosial yang lebih rumit. Nah, inilah lompatan dari sekedar bertahan hidup menjadi hidup dengan baik. Tapi seiring konsep peradaban ini berkembang, muncullah sebuah perdebatan besar yang bisa dibilang memecah para pemikir jadi dua kubu utama. Pertanyaannya tuh simpel tapi dalam banget. Apa sih penanda sejati sebuah peradaban yang maju? Apakah gedung-gedung pencakar langitnya yang megah, atau justru nilai-nilai dan filosofi yang dipegang oleh masyarakatnya? Nah, dari perdebatan inilah lahir dua mazhab pemikiran besar. Yang pertama, mazhab materi, yang mengukur kemajuan dari apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Teknologi, arsitektur, kekayaan. Sementara itu, mazhab spiritual dan intelektual berpendapat bahwa kemajuan sejati itu letaknya di hal-hal yang nggak kelihatan, seperti filsafat, etika, dan keadilan. Oke, jadi kita punya dua ide yang kayaknya saling bertolak belakang kan? Nah, disinilah perspektif Islam masuk dan menawarkan semacam sintesis, sebuah cara untuk mendamaikan ketegangan ini. Jadi, alih-alih kita disuruh milih mau materi atau spiritual, mau badan atau jiwa, pandangan ini justru menawarkan jalan tengah. Peradaban yang sejati itu nggak memisahkan keduanya, tapi menyatukannya dalam sebuah harmoni. Tujuannya ya untuk menciptakan sebuah peradaban yang holistik. Di sini, kemajuan material, spiritual, dan intelektual itu nggak dilihat sebagai hal yang terpisah. Justru, ketiganya adalah pilar yang saling menopang dan harus tumbuh secara seimbang. Filosofi ini juga ngasih peringatan soal bahaya kalau kita terlalu ekstrim. Kalau cuma ngejar materi, hidup kita bisa jadi hewani, tanpa jiwa. Sebaliknya, kalau kita menolak dunia sepenuhnya demi spiritualitas, itu bisa jadi kezahidan yang menyesakkan. Jadi kuncinya adalah keseimbangan, tanpa itu sisi kemanusiaan kita bisa hilang. Oke, sekarang kita lihat yuk gimana sih peradaban yang seimbang ini dibayangkan? Apa aja bahan-bahan atau fondasi dasarnya? Ternyata, ada 4 pilar universal yang menopang peradaban manapun. Ada manusia sebagai aktor utamanya, lingkungan sebagai panggungnya, waktu sebagai prosesnya, dan akal sebagai motor penggeraknya. Ini berlaku di mana saja. Nah, di dalam kerangka yang universal tadi, ada satu teks spesifik yang menjadi semacam cetak biru untuk membangun masyarakat yang unik ini. Dan dari situlah muncul prinsip-prinsip yang jadi fondasi sosialnya. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan di hadapan Tuhan, kebebasan berkeyakinan, dan kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, semuanya menjadi fondasi etika dalam membangun masyarakat tersebut. Tapi gini, nggak ada peradaban yang dibangun dari nol sendirian di ruang hampa. Sumber kami menjelaskan adanya sebuah proses penciptaan yang dinamis dan universal. Sama halnya dengan kisah peradaban Islam. Semuanya dimulai dari proses menyerap pengetahuan dari budaya-budaya besar yang sudah ada sebelumnya, seperti Persia, Yunani, Romawi, dan India. Prosesnya itu punya 3 tahap yang krusial banget. Pertama, adopsi dan serap dulu ilmunya dari peradaban lain. Kedua, olah dan sesuaikan gagasan-gagasan itu dengan pandangan dunia sendiri. Dan yang ketiga, barulah dari situ kita berinovasi dan menciptakan kontribusi yang benar-benar baru dan unik. Intinya, proses ini bukan soal menjiplak,
tapi soal transformasi. Jadi elemen-elemen yang tadinya dipinjam itu diubah menjadi sesuatu yang baru dengan karakternya sendiri yang khas. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Di tengah dunia modern kita yang serba cepat dan kadang sangat materialistis, sudahkah kita menemukan keseimbangan yang pas itu? Mungkin pelajaran dari kisah peradaban ini justru jadi lebih relevan hari ini daripada sebelumnya.